Assalamualaikum sahabat laundry pesantren dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi dengan saya Khalid Hidayat. Kita akan bahas tentang satu materi di mana materi ini sebagai pembuka dalam pembahasan pengelolaan laundry pesantren. Materinya adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua, yaitu persoalan apa saja sih yang ada di dalam pesantren dalam mengelola laundry santrinya, yang harus dijawab. Dan nanti kita rinci apa saja sih persoalannya. Dan memang kami sudah membuat klasifikasi. Ada beberapa persoalan yang kemudian terjadi ketika pesantren belum memiliki sebuah sistem laundry atau pengelolaan laundry dengan manajemen yang baik dan benar. Berikut ini adalah beberapa persoalan laundry santri yang biasanya terdapat di dalam sebuah pesantren. Poin pertama, tertukar dan kehilangan pakaian. Nah, ini hal yang biasa terjadi di para santri ketika kemudian santri berada di pesantren. Bahkan orang tua mengeluhkan, kok anak saya terus-terusan kehilangan ya, entah itu tertukar atau tercecer pakaiannya di mana-mana. Akhirnya apa? Orang tua juga komplain karena memang masa setiap bulan atau setiap minggu harus ganti celana. Nah, ini yang harus diantisipasi. Maka ketika pesantren belum memiliki sebuah sistem pengelolaan laundry yang baik, hal ini pasti akan terus berulang dan terus akan terjadi. Alasan tidak berpakaian seragam santri. Nah, biasanya ini menjadi sebuah poin yang kemudian ketika santri harusnya menggunakan pakaian seragam sekolah atau seragam pesantren, tapi dia tidak menggunakan seragam pesantren, dia mengatakan bajunya belum dicuci, bajunya belum kering, atau bajunya masih di laundry. Nah, hal ini tidak akan terjadi manakala pesantren mempunyai sebuah sistem laundry yang sudah terorganisir dan sudah dilengkapi dengan manajemennya. Karena nanti biasanya akan dibuatkan sebuah sistem layanan yang menerapkan one day service. Artinya satu hari jadi, maka tidak ada alasan bagi santri untuk menyampaikan, oh pakaiannya belum kering, oh pakaiannya belum dicuci, pakaiannya belum di laundry. Nah, alasan ini yang kemudian akan kita jawab dengan adanya laundry sistem yang baik di pesantren. Poin ketiga, di antara persoalan laundry santri adalah menjadikan asrama dan lingkungan menjadi kumuh. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika santri mencuci sendiri, mereka semau-maunya mencuci pakaiannya sendiri. Ya, jemurnya pun terserah mereka. Kadang mereka jemur di depan asrama, kadang mereka jemur di dalam kamar atau di ruang-ruangan yang sebetulnya menjadi kesan asrama itu menjadi kumuh dan kotor. Nah, ini yang menjadikan kenapa pesantren itu harus mempunyai laundry system yang baik. Di sini posisi urgennya. Karena kalau misalkan sekarang bicaranya tentang pesantren kekinian, maka sebetulnya pesantren saat ini bukan lagi menjadi pesantren yang alternatif orang untuk buang anak, tapi lebih kepada alternatif orang mencari sekolah atau pesantren yang kemudian menjadi pilihan utama untuk anak-anak bisa belajar di pesantren. Poin berikutnya adalah penyebaran penyakit kulit. Nah, ini hal yang biasanya terjadi pada santri-santri yang berada di pesantren. Namun hal ini tidak akan terjadi manakala pesantren sudah memiliki sebuah laundry system yang baik. Kenapa? Karena nanti akan kita paksa bahwa santri tidak boleh lagi tukar-menukar pakaian, bahwa tidak boleh lagi kemudian satu santri beramai-ramai memakai satu handuk. Tidak boleh lagi beberapa santri memakai pakaian yang kemudian ditukar-tukar. Nah, itu yang kemudian biasanya mengakibatkan cepatnya penyebaran sakit kulit. Makanya ketika kemudian sudah ada laundry system, ini yang akan kita lokalisir dan kita perbaiki sehingga penularan itu tidak akan terjadi. Baik, poin yang kelima adalah listrik dan air tidak terkontrol. Ketika pesantren membiarkan atau menyerahkan urusan cuci-mencuci pakaian santrinya ke santri, nah ini yang kemudian pesantren tidak punya controlling berapa air yang digunakan, berapa listrik yang digunakan. Sehingga ketika diserahkan kepada santri, bayangkan ketika misalkan dalam satu pesantren ada 1000 santri dan setiap santri membutuhkan 2 ember air untuk mencuci. Berarti dibutuhkan sekitar 2000 ember air yang harus mereka
keluarkan dan harus dibuang menjadi limbah produksi. Dan itu sebuah hal yang kemudian menjadi mubadzir, dan kemudian juga pesantren tidak bisa mengontrol dari sisi listriknya, karena memang mereka juga nyucinya kapan saja terserah mereka, menggunakan airnya juga terserah mereka, dan kemudian juga listriknya juga tidak akan terkontrol. Baik, yang terakhir adalah waktu efektif santri. Tentunya ketika pesantren tidak memfasilitasi laundry system, maka santri akan mencuci pakaiannya sendiri. Nah, ini yang sangat tidak efektif biasanya ketika mereka mencuci di waktu-waktu yang sebetulnya mereka pun waktunya terbatas. Akhirnya waktu belajarnya juga terganggu, waktu istirahatnya juga terganggu, atau bahkan yang mungkin terjadi biasanya mereka menimbun pakaian kotornya sampai kemudian nanti dicuci 1 minggu sekali. Demikian 6 hal yang biasanya terjadi terkait dengan persoalan laundry santri dalam sebuah pesantren yang belum memiliki sebuah sistem laundry yang sudah terintegrasi di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini menjadi pengetahuan bagi para pengelola pesantren dalam mengelola pesantrennya dengan baik, karena urusan laundry ini menjadi urusan yang sederhana tapi menjadi sebuah besar manakala kemudian tidak dikelola dan tidak diperbaiki dari waktu ke waktu, hingga kemudian pesantrennya menjadi pesantren yang bersih, pesantrennya menjadi pesantren yang rapi, santri-santrinya juga sehat. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.